Yang satu putri sah keluarga Wen, yang satu lagi pemuda berbakat dari keluarga Ji. Mereka pasangan yang sangat cocok. Sebagai anak angkat keluarga Wen, aku benar-benar merasa tidak pada tempatnya di sini. Kau naksir Jirang, ya? Mau aku bantu? Mau aku jaga rahasiamu, Wen Tangyue? Berani ketemu aku di bar? Mau aku bantu? Ini Jile? Julie, kan, kapan si brengsek Xiemeng itu mau bayar utang judinya? Aku nggak bisa nemuin dia. Kamu anaknya, jadi kamu yang bayar. Xiemeng udah mati. Nggak ada yang kasih tahu kamu? Kalau mau nagih uangnya, tagih aja ke neraka. Pergi sana. Aduh, sakit. Wen Tangyue? Kok jalanmu cepat banget? Udah nggak pingsan lihat darah? Darah segini nggak bakal bikin aku pingsan. Kok kamu tahu aku pingsan? Kamu ngapain? Lagi apa? Hei, santai. Kamu tahu, aku tidak akan makan dia. Di. Aku tahu kamu tumbuh kasar, tidak disiplin, dan sembrono. Tapi jangan begitu ke Ayu. Kalian berdua dari dunia yang berbeda. Tolong jauhi dia. Pergi. Ah. Aku tidak tahan membiarkanmu bersama kakakku. Ayu. Maaf karena bicara terus terang. Tapi tolong jauhi kakakku. Jirang, apa kamu juga berpikir kakakmu tidak baik? Aku tidak tahu. Tapi kakakku bukan orang yang bisa kamu main-mainkan. Aku tidak ingin melihatmu terluka. Aku mengerti. Terima kasih. Aku harap kamu tidak mengecewakanku, Ayu. Sudah mengantar Ayu pulang? Kamu sepertinya sangat memperhatikan Ayu. Dia memang cantik. Hanya karena cantiknya? Apalagi? Aku kira kau sudah lama mengenalnya, Kak. Kau menggeledah dompetku? Kalau aku tidak melihat foto masa kecilmu bersama Ayu di dompetmu, aku tidak akan menyangka kau sudah lama mengenalnya, Kak. Aku bisa menjauh darinya. Tapi tergantung apa yang bisa kau berikan padaku. Aku tidak akan memberitahu ibu. Xiemeng masih hidup. Asal kau tepati janjimu dan berhenti mengganggu Wen Tangyue. Lagi pula, kau tidak mau diusir. Dan terus, lari dari penagih utang, kan? Tentu. Hari ini ulang tahunmu, bagaimana kau akan merayakannya? Inikah Nona Wen yang sulung, yang kau ceritakan padaku waktu itu? Dia bekerja paruh waktu menjual minuman di sini hari ini. Bagaimana bisa, keluarga Wen miskin? Semua minumanmu ada di sini. Wen Tangyue di mana? Jili, ngapain kamu di sini? Ikut aku. Aku lagi kerja, kamu ngapain?
Tunggu, masih ada minuman yang belum habis di sini. Siapa yang suruh dia pergi? Yang mana? Minuman mana yang punya dia? Aku minumin buat dia. Semuanya. Habis. Bisa kita pergi sekarang? Tunggu, cewek ini cantik banget. Kalau aku beli beberapa botol lagi, apa? Kamu bakal minum semuanya? Maaf, jam kerjaku sudah habis. Santai aja. Nona ini sudah selesai kerja. Kami punya celek lain. Iya kan? Ini Tuan Muda Ji. Kalian nggak mau cari masalah sama dia. Kita mundur aja semua. Ayo pergi. Mau dibawa kemana aku? Aku mau tanya. Kenapa kamu ada di sini? Keluarga Wen sedang mengadakan pesta ulang tahun mewah untuk Wen Tangyue. Tapi kamu malah jadi pelayan di bar. Kalian berdua ulang tahunnya sama. Kenapa merendahkan diri sendiri? Aku tidak merendahkan diri. Aku cuma... Cuma apa? Aku sudah sangat bersyukur Mama dan Papa mau mengangkatku. Hari ini ulang tahun Haitam. Dan aku ingin hari ini hanya milik dia. Apa kamu tidak pernah merayakan ulang tahunmu? Sejak tinggal di keluarga Wen? Ah, cuma ulang tahun, bukannya tidak pernah merayakan. Dulu di panti asuhan, kakak laki-laki di sana selalu merayakannya bersamaku. Aku sudah merasakan ulang tahun terbaik di dunia. Jadi kamu tidak pernah melupakanku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sudah, buat permohonan. Siapa yang bikin permohonan pakai korek api? Aku mencari korek ini cukup lama. Ayo, cepat buat permohonan. Nanti keburu ganti hari. Baiklah. Aku berharap Mama, Papa, dan adikku menyukaiku, dan aku tidak perlu kembali ke sini lagi. Kalau begitu kamu tidak seharusnya jadi pelayan di sini. Aku cuma lihat gajinya besar. Aku benci terus-terusan bergantung pada Mama dan Papa. Tempat ini jelas bukan untukku. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Apa Jirang yang memberitahumu? Apa cuma Jirang yang bisa kita bicarakan? Kenapa kamu marah sekali? Aku cuma berpikir, tidak ada yang ingat ulang tahunku selain Jirang. Kadang kamu itu bebal sekali. Sudahlah. Tunggu di sini. Tinggal 10 menit lagi. Cepat, buat permohonan. Nona Wen. Dari mana kue ini? Aku punya kekuatan sihir, oke? Cepat, buat permohonan. Atau nanti lewat tengah malam. Oh. Kenapa momen ini terasa begitu akrab dan hangat? Jili. Kenapa kamu selalu menutupi topimu serendah itu? Wajahmu bagus. Kenapa disembunyikan? Harusnya kamu pamerkan saja. Wen Tangyue. Sebenarnya, aku. Ayo. Jirang. Bukankah seharusnya kamu di pesta ulang tahun Haitang? Aku langsung ke sini setelah selesai.
Apa aku terlambat? Tidak, kami baru saja meniup lilin. Ngomong-ngomong, minggu depan ada dansa sekolah. Maukah kamu jadi teman kencanku? Yang penting. Jadi yang di sampingmu sekarang adalah Jirang. Bukan? Akulah yang menyuruh adikku mengajakmu ke pesta dansa sekolah. Sebagai gantinya, kamu berutang 1 pelajaran dansa padaku. Tentu saja, aku tidak keberatan kalau kamu meninggalkannya dan jadilah pasanganku saja. Itu persis seperti yang akan dikatakan Jili. Dasar nakal. Sejak kau menjadi tuan muda tertua keluarga Ji, kau dikelilingi banyak gadis. Bagaimana dengan yang terakhir? Sudah bosan. Aku sudah muak. Terakhir kali aku melihatmu. Kau benar-benar menyukainya. Hanya untuk membuat Jirang kesal. Katakanlah, kalau aku merebut gebetan Jirang, lalu mencampakkannya. Ekspresi apa yang akan dibuat Ji Lansin? Ini terakhir kalinya. Orang mati seharusnya tidak terlihat. Bagus, nak. Di mana kau? Guru Wen? Bagaimana kalau kita mulai hari ini? Wen Tangyue, bukankah Jirang sudah memperingatkanmu untuk menjauh dari Jili? Kenapa kamu masih datang? Bukankah itu sudah cukup kejam, caranya mempermainkanmu? Aku suka Jirang, kan? Kenapa kata-kata Jili begitu menyakitiku? Nona Wen. Kenapa melamun? Jili. Aku ingin mengungkapkan perasaanku pada Jirang. Kurasa kita sebaiknya menjaga jarak. Hei, apa kamu melihat Wen Tangyue? Tidak. Jirang, tariannya akan segera dimulai. Kamu mencari siapa? Pasangan dan Samu sedang menunggumu di sana. Apakah kamu masih mencari kakakku yang pengecut? Dia memang begitu. Apakah kamu masih akan menyatakan cinta padanya? Ya, tentu saja aku akan. Hanya untuk memberi akhir yang pantas pada perasaan cinta diam-diamku selama bertahun-tahun. Ikut aku. Jili, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Dia jelas sudah mengundangmu. Tapi dia mendengarkan Ji Lansin dan memilih Wen Haitang sebagai gantinya. Apa sih yang kamu lihat dari dia? Jili, apa yang kau lakukan? Dia jelas-jelas mengundangmu. Tapi tetap saja mendengarkan Ji Lansin dan memilih Wen Haitang. Kenapa kau masih menyukainya? Dia pantas disukai atau tidak, itu bukan urusanmu. Bagaimana bisa bukan urusanku? Aku menyukaimu. Bagaimana mungkin itu bukan urusanku sendiri? Tapi aku tidak menyukaimu. Yang kusukai itu Jirang. Awalnya aku berniat menjodohkan kalian dengan benar. Tapi aku sadar, aku benar-benar tidak bisa melepaskanmu. Kumohon, jangan temui Jirang. Jangan mengaku padanya. Jangan menyukainya, ya? Kau sudah selesai bermain-main? Kau sama sekali tidak menyukaiku.
Kau mendekatiku hanya karena aku menyukai Jirang. Kau ingin balas dendam pada Jirang dan Nyonya Ji. Jili. Bertemu denganmu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau membuatku muak. Kau benar-benar tidak ingin melihatku lagi? Bukankah tadi kau bilang akan mengirimku ke luar negeri? Aku akan pergi. Jili sudah balik. Kamu tahu? Aku tahu. Kamu ketemu mereka? Iya. Jadi kamu lihat tunangannya? Mereka bareng. Bukankah dia gebetanmu? Namanya siapa tadi? Oh, Wen Tangyue. Kan? Kamu mau sapa dia? Enggak. Aku sudah selesai dengan dia. Si Jili ini. Kayaknya dia udah nggak ada hubungannya lagi sama aku. Cepet banget. Udah balik dari kencan sama Mbak Wen? Kak, kamu masih peduli banget soal hubunganku dengan Ayu seperti dulu. Lagi pula, aku nggak bakal biarin pacarku main mata sama orang lain. Maksudmu apa? Kamu nggak tahu soal Wen Tangyue dan Guyan Li? Kak, bukan urusanmu ikut campur urusan mereka. Lagi pula, aku dan Ayu akan segera bertunangan. Apa ibu tahu kau bertunangan dengan Ayu? Aku akan bicara sendiri dengan ibu. Aku hanya takut membuat janji yang tak bisa kutepati. Dan mempermalukan keluarga Ji. Mempermalukan keluarga Ji? Kau yang menyakiti Ayu, bukan aku, kan? Apa kau lupa perbuatanmu 7 tahun lalu? Lagi pula, kupikir kau akan senang. Aku bertunangan dengan Ayu, Kak. Lagi pula, dulu kau yang menjodohkan kami. Kan? Kenapa gugup? Aku tidak akan merebut Ayu darimu. Lagi pula, orang seperti dia hanya pantas bersama seseorang sempurna sepertimu. Kalau aku selalu hanya angan-angan belaka. Presiden Ji. Sebuah majalah ingin kau jadi sampul edisi berikutnya. Detailnya ada di emailmu. Baik. Tunggu. Majalah yang mana? Pemimpin redaksi Wen, untuk sampul edisi depan kita, saya ingin Anda mewawancarai Jili, Presiden Ji Group yang baru kembali. Bisa kirim orang lain saja? Pemimpin redaksi Wen, saya sudah mengirim emailnya, kecuali Anda siap memberikan jabatan kepala redaksi Anda pada Tang Li. Baik, pemimpin redaksi. Baik, anggap saja beres. Pergilah. Pisahkan urusan bisnis dan pribadi, Wen Tangyue. Dia cuma Jili. Kamu sama sekali tidak bersalah padanya. Tidak ada alasan kamu tidak bisa menemuinya. Presiden Ji, pemimpin redaksi majalah Moon, ingin bertemu dengan Anda. Bilang aku tidak akan menemui mereka. Tapi Presiden Ji, Jili brengsek. Dia jelas-jelas mempermainkanku. Halo, ini Nona Wen. Anting mutiara yang Anda minta kami cari. Kami sudah memeriksa rekaman keamanan. Setelah Anda pergi, hanya satu orang yang masuk. Siapa? Presiden Jili. Nona Wen, kami sudah tutup sekarang. Saya harus bertemu Presiden Ji sekarang juga. Saya curiga Presiden Ji Anda menemukan anting mutiara edisi terbatas saya, dan belum mengembalikannya. Kalau Anda tidak mengizinkan saya menemuinya, saya akan menelepon polisi sekarang juga. Nona Wen, katanya saya mengambil anting mutiara Anda, dan tidak mau mengembalikannya. Ada buktinya? Tidak.
Siapa juga yang mau ambil barang begituan? Sepertinya keluarga Wen benar-benar bangkrut. Sampai-sampai mencari anting mutiara murahan yang hilang. Tuan Ji, kalau Anda suka anting mutiara itu, simpan saja. Tapi aku tidak bisa menemuimu tanpa alasan ini. Aku bisa dipecat kalau tidak menemuimu. Kamu mau sesuatu dariku? Ini sama sekali kurang tulus. Bagaimana kalau menawarkan dirimu sendiri? Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Jili, kamu tidak menyukaiku. Kenapa kamu masih memprovokasiku? Siapa yang memprovokasi siapa? Aku sudah menolakmu. Kenapa kamu terus memprovokasiku? Pemimpin redaksi Wen. Aku hanya bicara bisnis. Benar-benar, hanya bisnis, ya? Aku sedang tidak mood hari ini, antarkan mereka keluar. Wen Tang Yue, aku tetap tidak bisa menahan jatuh cinta padamu. Datang ke kantorku, beli 10 pasang anting mutiara yang sama, kirimkan ke kantor redaksi majalah Moon, berikan kepada pemimpin redaksi Wen yang baru kita temui. Baik, pergi. Benarkah itu Tuan Ji? Tidak diragukan lagi. Aku datang lebih awal. Asisten Tuan Ji mengantarkannya sendiri. Pemimpin redaksi kita baru saja kehilangan sepasang anting. Tuan Ji baru saja mengiriminya 10 pasang. Dia jelas sedang mendekatinya. Tidak mungkin. Bukankah Tuan Ji sudah bertunangan? Dia tidak sedang mencoba menjadikan pemimpin redaksi kita. Selingkuhannya, kan? Ibu Wen, Tuan Ji menanyakan apa keperluan Anda di sini. Katakan pada Tuan Ji jika dia menolak wawancara saya. Saya tidak bisa menjamin mutiara dan mawar yang dia berikan kepada saya tidak akan muncul di depan tunangannya. Dia benar-benar mengatakan itu? Ya, Tuan Ji. Dia benar-benar menggunakan semua yang saya ajarkan padanya untuk melawan saya. Pesankan meja di Huating, malam ini jam 8. Baik, Tuan Ji. Tunggu. Apa maksudnya soal mawar tadi? Bukankah Anda menyuruh saya membelikannya 10 pasang anting mutiara untuk mengejarnya? Keluar. Jangan bertindak sendiri lagi. Baik, Tuan Ji. HMPH. Halo, Jili. Ayahku ada acara malam ini. Kamu harus ikut aku. Oke, baiklah. Aku mengerti. Aku akan datang tepat waktu. Maaf, Nona, kami sudah tutup. Apakah Anda masih ingin memesan? Aku akan menunggu sebentar lagi. Nona, apa Anda tidak menunggu lagi? Tidak, aku sudah selesai menunggu. Maaf, Pak, kami sudah tutup. Biar saya tangani sendiri. Pak Ji, Anda selalu sibuk sekali. Anda belum makan? Saya tidak lapar. Tidak perlu. Kita bahas dulu soal wawancaranya ya. Steak, medium well, sup krim udang, dan sedikit jamur. Baik. Jili, dia ternyata ingat kesukaanku. Pak Ji, saya sudah selesai makan. Sekarang kita bahas pekerjaan ya. Pak Ji. Jili. Kenapa kamu minum sebanyak itu?
Jangan pergi. Aku mencintaimu. Apa katamu? Kenapa? 7 tahun lalu, kamu begitu dingin. Tapi Jilly, entah sekarang atau 7 tahun lalu, bukankah kamu yang bersikap dingin? Tapi 7 tahun lalu, kamu begitu dingin. Tapi Jilly, bukankah kamu yang dingin? Baik sekarang maupun 7 tahun lalu. Kaulah yang menciumku lalu pergi ke luar negeri. Bagaimana bisa kamu menyalahkanku karena bersikap dingin? Kamu ngapain? Nonton video. Lihat, aku melatihnya. Keren kan? Biasa saja. Jangan cemburu. Dia muda, tampan, dan bugar. Kenapa kamu belum pergi? Bukankah kamu yang meneleponku? Wawancaranya belum selesai. Bagaimana kalau kamu mengingkari janji? Demi pekerjaan. Kamu benar-benar total. Kapan? Oh, wawancaranya. Kapan? Kapanpun Pak Ji bilang, saat itu juga jadinya. Xiao Wang akan berkoordinasi denganmu. Jilly. Senang bertemu denganmu lagi. Wen Tang Yue. Senang bertemu denganmu lagi juga. Jilly, kamu akan menikah? Seseorang mengirim bunga lagi untuk pemimpin redaksi. Pasti Tuan Muda Ji lagi. Dia mengirimnya setiap hari. Pemimpin redaksi kita sangat pemilih. Bahkan Tuan Muda Ji pun tidak cukup baik untuknya. Buat apa sih kerja keras di sini setiap hari? Dia memang banyak duit, ya. Halo? Aku sudah memesan restoran barat untuk malam ini. Jangan lupa. Oke. Sampai jumpa malam ini. Berapa lama kamu tinggal kali ini? Baru ketemu udah kangen? Ini hadiah untukmu. Biar aku pasangin. Jangan gerak. Ada yang lihat. Jirang? Ngapain kamu di sini? Dia pacarmu? Kakakmu itu, mau tunangan sama Wen Tang Yue? Kenapa sih kepo banget sama urusan orang? Terus, kapan kamu mau melamar? Ke kamu? Ogah Aku masih pengen seneng-seneng dulu. Tuan Muda Ji lagi happy. Malam ini semua ditraktir dia. Kayaknya hubungan kakakmu lancar ya? Wen Tang Yue. Kamu ngapain sih? Kamu pikir Jilly peduli kamu sama siapa? Jangan mikirin cowok lain di depanku. Enggak kok. Ayu itu teman kencanku malam ini. Malam ini jangan pikirin orang lain. Aku ke toilet. Aku perlu ke kamar mandi.
Tuan Ji, ini tempat umum. Tolong jaga sikapmu. Maksudmu kalau di tempat pribadi, boleh ya? Seperti hari itu di hotel. Ayu. Jangan bersuara, kamu nggak mau adikku tahu. Kalau kita selingkuh di sini, kan? Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak selingkuh. Sekarang iya. Ayu. Barusan di kamar mandi, kamu ketemu kakakku? Enggak. Kenapa tanya? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Jirang. Makasih udah nganterin aku pulang. Kakakmu, tadi di restoran? Bisa nggak kamu nggak usah ngomongin dia sekarang? Maaf. Kamu yang pertama suka sama aku. Tuan Muda, akhirnya Anda datang. Saya tidak akan tahu apa yang harus saya katakan pada orang-orang ini jika Anda tidak datang. Anda pasti Tuan Ji. Izinkan saya bersulang untuk Anda. Hei, bukankah itu Wen Tangyue? Benar, kan? Kudengar tuan muda kedua keluarga Ji selalu berkeliaran di dekatnya. Dia sudah menolaknya berkali-kali. Perempuan murahan dari latar belakang seperti itu benar-benar tidak tahu diri. Di balik pintu tertutup, siapa yang tahu berapa banyak pria yang sudah tidur dengannya? Yan Li Gu hanya mempermainkannya. Kamu benar-benar pikir keluarga Gu akan menerima sampah yang diambil dari panti asuhan. Tapi Wen Tangyue benar-benar cantik. Jika ada kesempatan, aku juga ingin main-main dengannya. Arg. Kamu pikir kamu siapa? Jaga mulutmu. Ada apa? Kupikir dia membenci Wen Tangyue. Siapa yang tahu? Mungkin hanya mendengar namanya saja sudah membuatnya marah. Tuan Ji, editor Wen menjadwalkan wawancara untuk hari Jumat ini, jam 4 sampai 6 sore. Apakah itu cocok untuk Anda? Kenapa waktu ini? Batalkan makan malam saya dengan keluarga Qi. Tidak apa-apa. Pekerjaan lebih utama. Wen Tangyue, kamu tidak bisa mengalahkanku 7 tahun lalu. 7 tahun kemudian, kamu tetap tidak bisa. Redaktur utama Wen, wawancara Anda tinggal 5 menit lagi. Baik. Satu pertanyaan terakhir. Sebagai orang sukses, apa momen paling tak terlupakan Anda? 7 tahun lalu, aku menari di tepi sungai, bersama gadis yang kusukai. Lalu dia bilang akan menyatakan cinta pada orang lain. Kurasa aku takkan pernah melupakan momen itu. Presiden Ji, maksud pertanyaan saya. Redaktur utama Wen, waktu wawancara Anda sudah habis. Tujuh tahun lalu, akulah yang lebih dulu jatuh cinta padanya, karena aku sudah menyukainya bahkan sebelum kusadari. Bahkan setelah 7 tahun, kata-kata ringan Jili masih mudah memengaruhiku. Presiden Ji, aku tak tahu apa yang terjadi antara Anda dan Nona Wen, tapi beberapa orang, begitu Anda biarkan pergi, akan hilang selamanya.
Lupakan saja uang lemburnya. Aku lagi mute. Jili, ulang tahun Nona Wen hari Selasa depan. Bisa temani aku memilih hadiah ulang tahun? Aku sibuk. Jili, jangan lupa di mata orang lain. Aku masih tunanganmu yang sah. Pikirkan baik-baik akibatnya kalau membatalkan pertunangan ini. Mengerti. Xiao Yu. Tunggu aku sebentar lagi. Putri kedua keluarga Wen. Semakin cantik saja. Maklum, dia putri kandung mereka. Sikapnya benar-benar berbeda dari anak angkat, putri sulung itu. Kak, akhirnya kau datang. Hai Tam, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan bahagia. Oke, coba lihat apa. Barang bagus yang kau beli. Aku juga mau lihat. Apa bagusnya hadiah Nona Wen untuk Haitang? Hah? Cuma itu? Wen Tang Yue, kau pelit sekali. Ini ulang tahun adikmu. Dan cuma ini yang kau berikan? Kembalikan. Kenapa gugup? Ini cuma sampah. Aku bisa belikan selusin kapan saja. Limo, apa masalahmu? Lihat, Wen Haitang, kau ini dari keluarga terhormat. Dia lebih mulia dari kalian semua. Kalian orang kotor ini sampah sejati. Beraninya kau memukulku. Wen Haitang. Wen Tang Yue, terserah kamu mau bilang apa tentangku. Tapi hari ini ulang tahun adik perempuanku, aku takkan biarkan kamu menghinanya. Patung ini karya pematung terkenal Iris. Hanya ada 5 di seluruh dunia, uang tidak bisa membelinya. Permisi, Nona, bisakah kamu menepati janjimu dan mengganti rugi kami selusin patung ini? Hanya pertengkaran kecil antara kakak beradik. Itu saja, Nona Wen. Haruskah kamu begitu agresif? Enak saja kamu bicara, Nona Qi. Kamu bayar saja. Ali, Limo hanya memecahkan pernak-pernik kecil, tapi keluarga Wen begitu agresif. Keterlaluan. Kamu harus membela Limo. Jili pasti akan memihak tunangannya, kan? Wen Tang Yue, kamu memukul orang. Aku yang memukulnya. Mereka sudah keterlaluan. Adikku tidak ada hubungannya dengan ini. Akulah yang memukulnya. Jika Tuan Ji ingin mencari keadilan untuk tunangan Anda, kamu benar-benar melunak selama bertahun-tahun. Sayangnya aku terlambat membawa hadiah dan melewatkan sisi dominanmu. Aku pasti ingin melihatnya. Oh iya. Selamat ulang tahun, Wen Tang Yue. Tuan Ji, ada apa ini? Apa? Kamu belum bilang ke keluargamu. Kalau hari ini ulang tahunmu? Kak, kenapa kamu tidak bilang? Aku selalu mengira kamu tidak ingat. Ulang tahunmu sendiri. Jadi selama ini, aku menganggap hari saat ibu dan ayah membawamu pulang. sebagai hari ulang tahunmu. Aku hanya merasa, tidak masalah hari mana yang kita rayakan. Bagaimana bisa tidak masalah? Ini membuatku merasa sangat bersalah. Kamu bahkan repot-repot membelikanku hadiah ulang tahun. Hai Tao. Aku benar-benar tidak keberatan. Tidak apa-apa. Hadiah bagus apa yang Tuan Ji berikan untuk kakakku? Kemasannya terlihat cukup mahal. Nona Wen, batu delima merah merpati ini adalah hadiah dari Tuan Ji. Dirancang khusus oleh desainer Prancis, Charles. Tuan Ji secara pribadi mengawasi setiap detailnya. Ini satu-satunya di dunia. Ini melambangkan perlindungan yang tak tertandingi. Ini karya Charles. Kupikir dia sudah lama berhenti menerima pesanan khusus. Jili benar-benar menghubunginya. Lepaskan kalung yang kamu pakai. Coba pakai yang ini. Kakak, kamu membuat kehebohan besar. Memberikan kalung pada tunanganku. Bukankah itu agak keterlaluan? Dan kalung yang dipakai tunanganku adalah yang kuberikan padanya. Kakak, apa kamu mencoba menggantinya? Kak, apa kau mencoba menggantikanku? Sebenarnya, kalung ini lebih cocok untuknya.
Biarkan Wen Tangyue yang memilih sendiri. Lihat mana yang lebih dia suka. Ada apa ini? Kedua kakak beradik ini bicaranya penuh makna tersirat. Tapi Tuan Ji Li sudah punya tunangan. Ini tidak pantas, kan? Nona Wen benar-benar pintar memainkan kartunya. Terima kasih atas kebaikanmu, Kak. Tapi dia tunanganku. Sebaiknya kau tahu diri dan jaga omonganmu. Kau bahkan tidak ingat ulang tahun tunanganmu sendiri. Dan kau menyuruhku jaga mulut? Jirang, apa kau tidak merasa dirimu konyol? Ayu sendiri bilang dia tidak ingin ada yang tahu. Dia sudah terbiasa. Tidak ada yang bisa terbiasa dengan hal seperti itu. Jirang, jika aku punya kesempatan lagi, aku tidak akan pernah menyerahkan Wen Tangyue padamu. Ayu, ini terlalu berharga. Aku akan mengembalikannya padanya. Hahaha. Anakku yang baik. Lama tidak bertemu. Dasar anak durhaka. Statusmu di keluarga Ji sekarang ini. Karena kau putuskan hubungan denganku. Kalau ku beri tahu Ji Lansin, apa yang akan dia lakukan padamu? Hah? Kau pikir, sampai sekarang pun, aku masih takut pada Ji Lansin? Ku beritahu ya. Kau takkan pernah bisa lepas dariku. Kita punya hubungan darah. Terserah kau. Pengawalku akan membereskanmu. Lalu Wen Tangyue, selera bagus. Nah. Aku peringatkan kau. Jangan coba-coba macam-macam dengan Wen Tangyue, atau aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Ji. Anyah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Akan kubunuh kau. Wen Tangyue. Apa aku barusan membunuh orang? Jangan lihat, nanti pingsan. Apa dia mati? Mungkin tidak. Jadi, ini pembelaan diri? Mungkin tidak. Jili, ini bukan waktunya. Kok kamu masih bisa senyum? Siapa di sana? Wen Tangyue. Ayo kita kabur. Jantungku berdebar kencang. Aku nggak tahu apakah ini karena kejadian barusan. Atau karena dia. Dia nggak mati sama sekali kan? Kamu bohong padaku. Aku bohong padamu. Kamu juga percaya, kan? Jili, jangan lupa. Aku tunangannya Jirao. Menyebalkan. Ada orang lewat yang menelepon polisi. Seseorang diserang hari ini. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku memasuki area Anda. Kami butuh bantuan Anda untuk penyelidikan. Aku akan ikut ke kantor polisi. Aku tahu. Bukan kau yang memukulku, bocah. Sepertinya kau benar-benar mencintai gadis itu. Jadi, kau yang menanggung akibatnya demi dia, ya? Ayo, berapa yang kau tawarkan? Anakku sekarang adalah CEO G Group. Anakku sekarang adalah CEO G Group. Kau masih pikir beberapa juta bisa menyuapku? Kau masih pikir beberapa juta bisa menyuapku? Jili, tunjukkan sedikit ketulusan dalam bekerja sama denganku. Tunjukkan sedikit ketulusan dalam bekerja sama denganku. Ketulusan? Aku sedang di kantor polisi sekarang. Apakah Ji Lansin masih akan tulus padaku? Apa maksudmu? Mau bekerja sama denganku? Baiklah. Tapi jangan mengacaukan semuanya untukku. Seperti apa hidupku di keluarga Ji, kau tahu betul. Jadi kau diusir begitu saja? Lihat, keadaan Jirang sekarang, dia benar-benar tidak berguna. Lihat, keadaan Jirang sekarang, dia benar-benar tidak berguna.
Kau harus mengambil alih semuanya. Selama kau bisa mendapatkan stempel perusahaan, semuanya di G Group masih kau yang menentukan. Selama kau bisa mendapatkan stempel perusahaan, semuanya di G Group masih kau yang menentukan. Enak saja kau bilang. Kau pikir stempel resmi itu semudah itu dicuri? Stempel apa yang susah dicuri? Ada pada Ji Lansin. Wanita itu sangat waspada. Disimpan di ruang kerjanya, terkunci. Lupakan saja. Lagi pula, dulu aku tidak punya apa-apa. Paling buruk, aku kembali tidak punya apa-apa. Aku akan terbiasa. Ikan sudah memakan umpannya. Karena citra Jili sudah rusak, kita harus menarik semua wawancaranya. Pemimpin redaksi, apa tidak ada jalan lain? Keluar. Aku penasaran, bagaimana keadaan Jili sekarang? Menurutmu Xie Meng akan mencuri stempel perusahaan? Dia bodoh dan serakah uang. Tentu saja dia akan pergi. Baik, akan kusuruh orang mengawasinya. Begitu dia bergerak, aku akan langsung menelepon polisi. Aku sedang bicara hal serius. Apa yang kau lihat di bawah? Ada yang lebih penting dari menyingkirkan Xie Meng? Ya. Jili, kau baik-baik saja? Editor Wen, aku sudah diusir oleh keluarga Ji. Semua propertiku untuk sementara tidak bisa ditinggali. Bisakah kau menampungku? Hei Jili, kau benar-benar brengsek. Kau bilang kau tunawisma tak punya tempat tujuan. Hanya Nona Wen yang baik hati yang akan percaya kebohonganmu. Jili, kemarilah. Bisakah kau membantuku? Bisa bantu aku? Rambutku nyangkut di kalung. Aku nggak bisa lepasin, udah coba berkali-kali. Oke. Udah, kamu bisa pergi sekarang. Wen Tang Yue, aku benar-benar nggak ngerti kamu. Bro, ngapain lo di sini? Lo ngapain di sini? Kukira itu urusanku. Kenapa lo ada di tempat tunanganku? Kapan lo balik ke perusahaan? Lo nggak berencana ninggalin semua kerjaan itu ke aku, kan? Jadi sekarang lo sadar, ini rumit. Waktu lo kejar passion lo. Pacaran dan jatuh cinta. Kayaknya aku yang nanganin semua ini. Sekarang giliranku, buat istirahat, kan? Jadi lo istirahat di tempat tunangan orang lain? Jiram. Apa maumu dariku? Aku kesini buat jemput broku pulang. Aku? Iya. Aku udah suruh kepala pelayan bersihin satu apartemen. Kalau lo nggak punya tempat tinggal, lo bisa tinggal di tempatku. Tenang, ini properti pribadiku. Bahkan ibu pun nggak tahu. Xie Meng udah nyusup ke kediaman Ji. Ambil rekaman CCTV-nya. Beberapa hari lagi, bocorin ini ke Ji Lansin. Tangkap basah dia. Kali ini, dia nggak akan lolos, segampang itu. Ayo, bro. Aku antar. Ayo, balik ke kediaman Ji. Udah beres? Tenang aja. Redaktur Wen. Kamu yang nulis postingan ini. Presiden Ji cepat banget membalikan keadaan. Xie Meng menggali kuburnya sendiri. Tapi artikelmu sangat membantu. Kalau kamu, lanjutkan saja wawancara dengan Presiden Ji. Hei, Kak, jangan bilang aku nggak ngingetin. Kalau mau pulang, pakai baju biasa aja. Nggak bisa ngomong banyak. Kamu sendiri ya. Nggak mungkin lagi.
Nona Wen, senang bisa makan malam denganmu. Aku satu-satunya pewaris sah keluarga Liu. Keluarga kami hanya punya anak laki-laki selama 5 generasi. Dan kamu cuma anak angkat keluarga Wen. Sebenarnya, kamu yang beruntung bisa menikah denganku. Tapi kamu lumayan menarik. Kurasa kamu lumayan bisa diterima. Setelah kamu menikah ke keluargaku. Sayang, Katanya kamu nggak bisa makan malam denganku hari ini. jadi ini kerjaan yang kamu maksud? Keluarga Wenmu mungkin punya kekuasaan dan pengaruh. Tapi terus kenapa? Ini belum selesai. Aku akan segera bicara dengan Tante Wen. Karena kamu sibuk. Aku juga punya kencan. Aku nggak akan nganterin kamu keluar. Kamu, pergi sana. Kukira orang yang sudah bertunangan nggak pacaran. Ternyata hubungan kalian nggak sekuat itu. Kata ibuku, sebelum aku menikah, jangan terpaku pada satu orang saja. Aku masih cari-cari. Apa? Wah, Nona Wen, pemikirannya cukup progresif. Kalau begitu, keberatan dengan pohon yang lain? Pohon apa? Pohonku. Apa aku dan adikku kurang bersaing? Kamu punya tunangan, jadi enggak? Wen Tangyue, Bukankah itu standar ganda? kamu boleh begitu. Kenapa aku nggak boleh? Aku pergi. Ibu Wen, apa maksud ibu dengan ini? Apakah ibu menggunakan putri angkat ibu untuk mempermalukan saya? Ibu Liu, apa maksud ibu? Putri ibu menggoda pria yang sudah menikah. Ibu Liu, hanya karena putri saya menolak putra ibu, bukan berarti ibu berhak memfitnahnya. Ibu kenal Tuan Ji yang tidak berbakti itu, kan? Dia sudah punya tunangan. Tapi dia masih memanggil putri ibu, sayang. Ibu Wen, meskipun dia hanya putri angkat ibu. Menjadi selingkuhan tetap akan membuat ibu kehilangan muka. Kalau menurut saya, seluruh keluarga ibu itu perempuan murahan. Tunggu saja. Apa maksudnya itu? Jangan tanya saya. Lama tidak bertemu. Silakan naik ke atas dan minum teh. Tidak perlu. Saya akan langsung ke intinya. Jauhi Xiayue kami. Tidak mungkin saya membiarkan kalian berdua bersama. Saya akan membuat Xiayue menjauhi Anda. Halo? Aku sudah memperingatkan anak keluarga Ji itu untuk menjauh darimu. Kalau kamu terus main-main dengannya, aku tidak akan mengakuimu sebagai anakku. Ibumu meneleponku. Aku tahu. Bagaimana menurutmu? Tuan Ji, ada urusan lain yang harus kulakukan. Nanti kita bicara lagi. Apa aku baru saja melewatimu? Bulan kecil? Aku terlambat. Maaf. Menier Chen, Jadi soal pekerjaan kuartal depan, Jangan bicara kerja di meja makan. Gu Yanli. Bukankah aku keren? masalah besar? Apa hebatnya berkelahi kasar? Pria itu mengganggumu. Dia pantas mati. Apa aku salah memukulnya? Apa kamu sudah memikirkan akibatnya, Tuan Muda Gu? Apa aku minta kamu membelaku? Apa menurutmu? Ini permainan anak-anak? Wen Tangyue, tidak bisakah kamu lihat aku menyukaimu? Itu sebabnya aku tidak tahan ada yang mengganggumu. Darahku naik ke kepala. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Entahlah. Tapi kamu figur publik, kamu sudah... Baiklah. Aku memang kekanak-kanakan. Aku hanya merendahkan diri. Seharusnya aku tidak menyukaimu.
Kami tidak menerima wawancara saat ini. Anda ingin membatalkan langganan majalah? Baik, silakan hubungi seluruh kantor majalah kacau. Semua proyek dihentikan. Pemimpin redaksi kita, Wen, masih duduk di sana dengan tenang. Aku benar-benar harus belajar darinya. Pantas saja Guyanli menuruti semua katanya. Ternyata pemimpin redaksi Wen sangat hebat di ranjang. Kalau kamu terus bicara omong kosong, aku tidak keberatan menyuruh Guyanli menuntutmu atas pencemaran nama baik. Semua ini bermula karena kamu. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat dulu. Serahkan pekerjaan pada mereka untuk sementara. Tuan Ji, Di mana editor Wen? ada urusan mendadak. Saya akan menangani penuh semua tindak lanjut wawancara. Halo, Tuan Ji, saya wakil redaktur majalah Moon. Saya Tang Li. Saya tidak pernah mengganti orang di tengah jalan. Entah editor Wen yang melakukan wawancara. Atau berakhir di sini. Xiao Wang, antar dia keluar. Cari tahu apa yang terjadi pada Wen Tang Yue. Wen Tang Yue, kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Jili, adikku di rumah sakit. Apa? Wen Tang Yue. Setelah bertahun-tahun, kamu masih sama saja. Sama sekali nggak ada kemajuan. Tuan Ji, tolong lepaskan adikku. Kamu menyakitinya. Jili, sakit. Ayu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ji, lepaskan aku dulu. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku cuma nggak sengaja terbentur sesuatu. Aku punya hemofobia, ingat? Ini semua salah Hai Tao. Dia terlalu berlebihan. Kamu punya hemofobia? Iya. Kamu nggak tahu? Kamu ingat tahun itu, waktu aku pulang dari kerja paruh waktu. Aku pingsan karena hemofobia. Kamulah yang membawaku ke rumah sakit. 7 tahun yang lalu. Jirang yang membawamu ke rumah sakit. Bukan? Editor Wen. Pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya yang membawamu ke rumah sakit? Bro, kamu tanya tiba-tiba. Aku juga nggak ingat. Soalnya sudah lama sekali. Hal kecil itu memang sudah lama sekali. Aku benar-benar nggak ingat. Masalah sepele. Karena tunanganmu sudah di sini, aku nggak akan mengganggu kalian berdua. Hei, Kak. Seseorang mengunggah video lengkapnya ke internet. Investor brengsek itu, bahkan berani memegang-megang kamu. Mendapatkan rekaman CCTV ruangan pribadi ini, benar-benar sulit. Siapa yang berbuat baik tanpa meninggalkan nama? Sekarang opini di internet sudah berbalik total. Siapa ya kira-kira? Apakah Jili? Editor Wen, boleh aku bicara sebentar secara pribadi? Jadi dia langsung membantuku, mengendalikan komentar. Aku belum pernah lihat Presiden Ji begitu peduli pada urusan orang lain. Dan soal Presiden Ji dan keluarga Qi, dia sama sekali tidak punya perasaan pada Nona Qi. Editor Wen, kuharap kau bisa memberinya lebih banyak waktu. Oke, aku mengerti. Terima kasih sudah memberitahuku. Jadi Jili yang membantu menangani semua ini? Kenapa dia membantuku? Semuanya, hentikan pekerjaan kalian. Aku punya 2 kabar baik untuk diumumkan. Masalahnya sudah diselesaikan dengan lancar. Editor Wen kembali bekerja. Kabar baik kedua adalah Ji Group mengumumkan akan mensponsori Moon kuartal depan untuk semua pemotretan dan acara, dan secara khusus meminta Editor Wen mengawasi semua tindak lanjut acara terkait. Jadi aku langsung mempromosikan Editor Wen menjadi pemimpin redaksi majalah kita. Mari kita beri tepuk tangan untuknya.
Apa maksudmu, pemimpin redaksi? Bukankah posisi ini dijanjikan padaku? Kapan aku pernah bilang begitu? Bukankah ini hanya bisnis seperti biasa? Aku tidak peduli. Kemarin di hotel, kau jelas-jelas berjanji padaku. Semuanya, kembali bekerja. Hotel? Itu sangat menarik. Editor Wen, semua orang tahu betapa mampunya dirimu. Selamat menjadi pemimpin redaksi departemen kita. Terima kasih. Tapi bukankah Presiden Ji benar-benar mengejarmu? Dia bahkan mengirimimu bunga dan sumber daya. Kami sudah saling kenal bertahun-tahun. Kami tetangga. Oh begitu. Pantas saja. Kak, itu lingkungan orang kaya. Kau sangat rendah hati. Kak, kau benar-benar tidak mau datang menemuiku? Meskipun aku salah terakhir kali. Bagaimanapun, aku terluka karena dirimu. Tolong, datanglah menemuiku. Hari itu kamu tidak terlihat separah itu, kok bisa jadi begini? Aku habis-habisan hari itu. Semua lukaku di dalam. Coba saja kalau berani, berbuat ceroboh lagi. Jadi masalah editor Wen sudah beres. Kamu tega bertanya. Jangan bilang. Presiden Ji yang menyelesaikannya untukmu? Oh tidak, aku mengirim pesan itu. Tadi tidak sengaja. Guyanli, apa yang kamu lakukan? Aku sudah dirawat di rumah sakit berhari-hari. Kamu baru menjengukku sekarang? Hal pertama yang kamu lakukan adalah memeriksa ponselmu. Editor Wen, tidak bisakah kamu hanya menatapku? Apa yang kamu kirim? Tidak ada. Aku hanya membantumu menolak. Para pelamar yang tidak berguna itu saja. Kamu seharusnya berterima kasih padaku, Editor Wen. Dia sedang bersamaku sekarang. Dia tidak bisa membalas sekarang. Ini bukan waktu yang tepat. Haha, pemimpin redaksi Wen, selamat atas pengembalian jabatanmu. Semua berkat bantuanmu yang mengatur segalanya untukku. Ngomong-ngomong soal rasa terima kasih, kita harus berterima kasih dengan pantas pada Presiden Ji. Aku ingin mengajak seluruh tim redaksi keluar untuk mentraktir Presiden Ji. Makan enak. Kamu lebih kenal Tuan Ji. Ajak dia. Oke. Sejak Gu Yanli mengirim pesan itu, Jili belum bicara sepatah kata pun. Halo, Presiden Ji. Apa Anda sibuk? Bicara. Anda mensponsori kami dana besar waktu itu. Pemimpin redaksi kami ingin mengundang Anda makan malam. Itu idenya. Kami harap Anda berkenan hadir. Pemimpin redaksi Wen. Jadi sekarang sudah nyaman bagimu untuk menemuiku lagi? Aku tidak yakin apakah ada rencana lain hari itu. Tanyakan pada asistenku. Oh, baiklah. Presiden Ji, Nona Ki sudah datang. Nonaki? Ki Susu? Lanjutkan kesibukan Anda, Presiden Ji. Aku tidak akan mengganggu. Selamat tinggal. Bagaimana hasilnya? Oh, Presiden Ji menyuruhku menghubungi asistennya. Itu artinya dia setuju. Akan kurus. Wen Tang Yue, kamu benar-benar pembawa keberuntungan majalah kita. Hahaha. Apakah Jili akan datang? Nona Ki, kalau tidak salah, kerja sama kita berakhir minggu lalu. Kamu serius? Kamu sudah mengenalku selama 7 tahun. Kapan aku pernah bercanda? Aku tidak mengerti kenapa. Kamu masih belum memberitahu orang tuamu tentang ini. Malah ikut campur urusanku. Nona Ki, bukankah kamu keterlaluan? Jili, kamu memutuskan hubungan. Sesuai kontrak, aku sudah menepati janjiku. Aku menutupi pernikahan kita selama 7 tahun. Kurasa kerja sama kita sangat menyenangkan. Sebagai mitra bisnis jangka panjang, kamu bisa bilang ke media bahwa kamu yang memutuskanku. Ah, Mbak Wen, kamu baik-baik saja? Kenapa Pak Ji belum datang? Redaktur Wen, telepon saja Pak Ji. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Redaktur Wen, apa kamu benar-benar menghubungi Pak Ji? Apa dia bilang? Kapan dia akan datang? Redaktur Wen, apa kamu cuma menggertak, kan? Untuk berterima kasih pada Pak Ji. Pemimpin redaksi menghabiskan banyak uang, memesan restoran mewah ini.
Kalau Pak Ji tidak muncul, sudah ku bilang. Jangan sok penting. Kalau kamu tidak begitu dekat dengan Pak Ji. Redaktur Wen, berhenti membuang-buang waktu semua orang. Aku akan menelepon lagi untuk memeriksa. Panggilan Anda tidak dapat dijawab saat ini. Silakan coba lagi nanti. Wen Tangyue, apa kamu tahu berapa banyak bantuan yang pemimpin redaksi gunakan untuk memesan tempat ini? Apa kamu mencoba membuang-buang waktu semua orang? Aku sudah membuat janji dengan asisten Pak Ji. Tunggu sebentar lagi semuanya. Bagaimana kalau Pak Ji tidak datang? Makan malam ini tidak murah kan? Kita potong dari gajimu saja. Potong saja dari gajimu. Iya, benar, Wen Tangyue. Kamu harus menanggung sebagian kerugiannya, kan? Kurasa Pak Ji tidak akan datang hari ini. Ayo pergi. Wen Tangyue, kamu benar-benar tidak kompeten. Maaf. Maaf semuanya. Saya terlambat. Terima kasih sudah menunggu. Tidak apa-apa, Pak Ji. Kami senang Anda datang. Ini suatu kehormatan besar bagi kami. Pak Ji, silakan duduk. Haha. Halo, Pak Ji. Apakah majalah Anda Selalu membiarkan wakil pemimpin redaksi duduk di depan pemimpin redaksi? Saya duduk di kursi yang salah. Saya akan pindah kembali sekarang. Pemimpin redaksi Song. Iya? Di perusahaan saya, kalau ada karyawan yang punya masalah mata, saya akan beri mereka cuti untuk periksa ke dokter mata. Ah, ya, Tang Li. Mulai besok, kamu tidak perlu datang kerja lagi. Kamu bisa pergi sekarang. Cepat duduk di sini. Jili masih ingat saya tidak suka daun ketumbar. Terima kasih. Banyak yang harus kamu syukuri dariku. Yang mana maksudmu? Pak Ji, saya merasa terhormat Anda menghargai majalah kami. Izinkan saya bersulang untuk Anda. Ah, saya sudah baca majalah Anda. Biasa saja. Tapi saya sudah kenal pemimpin redaksi Anda bertahun-tahun. Saya percaya kemampuannya. Saya harus pergi sekarang, semuanya. Ada pekerjaan lain. Saya datang hanya karena tidak ingin mengecewakan pemimpin redaksi Wen. Selamat menikmati makanan. Biar saya yang traktir. Pak Ji, kenapa tidak biarkan pemimpin redaksi Wen mengantar Anda keluar? Tidak perlu. Asisten saya yang menjemput. Lihat, sudah sangat larut. Saya tetap pikir pemimpin redaksi Wen harus mengantar Anda. Ayo. Tidak perlu. Itu akan mempermalukan. Pacar pemimpin. Tidak. Mungkin ada sesuatu yang membuat Tuan Ji salah paham tadi. Jangan khawatir, Tuan Ji. Saya pasti akan mengantar Anda pulang dengan selamat. Tidak akan ada yang mengganggu kita. Pemimpin redaksi Wen sudah punya tunangan, dan punya pacar muda di sampingnya. Kadang-kadang saya benar-benar tidak mengerti Anda. Hua. Tuan Ji, saya rasa ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Guyan Li dan saya hanya rekan bisnis, tidak lebih. Apakah Anda harus menjelaskan itu kepada saya? Anda seharusnya menjelaskannya kepada Jirang. Ya, kenapa saya begitu peduli? Dengan apa yang dia pikirkan? Masuk. Hah? Bukankah pemimpin redaksi Anda bilang, Anda akan mengantar saya pulang? Oh. Tuan Ji, apakah Anda merasa tidak enak badan? Wen Tangyue, saya selalu penasaran. Kenapa Anda selalu begitu menjaga jarak dengan saya? Apakah Anda juga seperti ini kepada Jirang? Sudahlah, jalan saja. Telepon kerja di tengah malam? Pemimpin redaksi Wen, angkat dulu teleponnya. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Sakit perut saya tidak apa-apa. Ayu, kapan kamu akan datang menemuiku? Sakitnya luar biasa. Balikin.
Balikin ke aku. Ada orang lain? Balikin. Bukankah editor Wen bilang malam ini waktumu sepenuhnya milikku? Tanpa gangguan? Jili. Balikin. Jili, kamu gila? Jili, ada apa? Perutku sakit. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Panggil dokter pribadiku. Kode sandi ponsel 170.425. Sepertinya, hari aku bertemu Jili. Dokter, bagaimana keadaannya? Apa maksudmu? Dia baik-baik saja. Tidak ada yang serius. Hanya masalah lama. Jangan salahkan dirimu sendiri. Aku akan baik-baik saja setelah tidur. Aku akan mengantar dokter keluar. Itu dia? Dia membuatmu gila 7 tahun lalu, kan? Aku ingat menarikmu kembali dari ambang kematian. Kamu bersumpah tidak akan pernah mencintai lagi. Kupikir Presiden Ji kita yang sangat lurus, tidak akan pernah menghubunginya lagi. Ji Li, mengakhiri kemitraanmu dengan keluarga Qi sekarang, tidaklah bijak. Apakah kamu tidak takut melakukan kesalahan yang sama lagi? Demi dia, aku akan melakukan kesalahan yang sama. 10.000 kali lipat. Editor Wen. Aku tidak perlu kau urus. Pergilah sekarang. Pergilah kencan dengan pacar kecilmu. Sudah kubilang, kami hanya rekan bisnis. Aku ingin tahu, saat kau memanggilnya Ali, apakah kau memikirkan aku atau dia? Wen Tangyue, sedang apa kau di sini? Karena keluargamu sudah di sini untuk menjagamu. Aku pergi dulu. Siapa yang mengundangmu ke sini? Kau sudah bertunangan. Beraninya kau membawa perempuan murahan ke rumah? Tante, jangan marah hanya karena orang luar. Nona Qi, siapa yang kau sebut orang luar? Kalau kau terus menguji kesabaranku, aku tidak akan ragu untuk mengakhiri pertunangan keluarga Ji dan Qi sekarang juga. Tolong pergi, kalian berdua. Tante, 7 tahun lalu. Wen Tangyue menipu Jirang dan Jili. Sekarang dia kembali. Jangan biarkan dia lolos begitu saja lagi. Baik. Nona Qi, kami semua sudah siap di posisi. Kapan kamu datang? Santai saja. Nanti saat waktunya tiba, aku akan berpose mesra dengan Jili. Pastikan kalian mengabadikan momen itu. Mengerti? Mengerti. Kami akan lakukan sesuai perintahmu. Ngomong-ngomong, kamu pakai baju apa malam ini? Kemeja putih. Aku akan ikat rambut ekor kuda dengan pita putih. Jangan sampai salah ambil gambar. Mengerti. Tata letak untuk pemotretan majalah Presdirji sudah siap. Antar langsung ke dia untuk menunjukkan kesungguhan kita. Baik. Presdirji, saya dengar Papa Raji bilang, Anda akan membawa Nona Qi pulang malam ini. Mereka semua bergegas ke rumah Anda untuk memotret dan menyebarkan berita pernikahan Anda. Apa yang direncanakan Qi Susu sekarang?
Ada apa? Kenapa banyak wartawan di bawah tempatmu? Kisusu yang mengaturnya. Kenapa kamu di sini? Jangan bilang kamu juga mau tertangkap kamera oleh wartawan seperti Kisusu. Kamu pikir ada yang mau masuk tabloid bersamamu? Aku kesini untuk menunjukkan ini. Kapan mereka pergi? Aku langsung datang dari kantor. Aku lupa makan. Tunggu, aku akan masakan mie untukmu. Kamu sedang apa? Tuan Ji, Anda. Ayu. Dulu Anda tidak pernah memanggil saya Tuan Ji. Panggil saja dengan nama lama saya. Ahli, apa yang kau lakukan? Kejutan. Tidak menyangka, lumayan. Apa yang kau lakukan? Redaktur Wen. Aku sedang ganti baju di rumah sendiri. Ada masalah? Atau kau ada niat lain padaku? Jangan ngomong sembarangan, tidak mungkin. Aku bahkan tidak peduli. Kenapa mukamu merah? Redaktur Wen? Aku kepanasan. Panas sekali. Wartawan di bawah sepertinya sudah pergi semua. Aku juga pergi dulu. Wen Tang Yue, mau tinggal sebentar lagi denganku? Tidak, Nona Qi bisa salah paham. Lebih baik aku pergi dulu. Tunggulah aku sebentar lagi. Kalian di mana? Syuting sudah selesai. Akan kukirimkan untuk kau lihat. Dasar sampah tak berguna, bahkan foto orang yang benar saja tidak bisa. Kalau berani kirim ini, kau tidak akan dapat sepeser pun. Halo, Nona Qi. Tuan Ji ada pesan untuk Anda. Hentikan trik licikmu, atau hadapi akibatnya. Wen Tangyue. Kau memaksaku. Nona Qi, Anda repot-repot menebus saya. Pasti bukan cuma karena saya orang baik, kan? Kamu kenal orang ini? Apa? Kamu mau mendekatinya? Kalau tidak salah ingat, dia pernah melaporkanmu atas pelecehan seksual anak. Kamu di penjara cukup lama. Tidak ingin balas dendam? Tentu saja aku ingin balas dendam. Wen Tangyue, kali ini lihat saja bagaimana kau menghindar. Ayu, apa kau merindukanku? Orang itu? Aku adik dari bibimu, sang sutradara. Panggil saja paman. Sini. Sudah bertahun-tahun. Yu, sikapmu begitu dingin padaku. Bukankah dulu kau paling sayang pamanmu? Aku tidak pernah menyukaimu. Apa maumu dariku? Tidak banyak. Aku cuma dengar Ayu kita sekarang sudah sukses. Dia sangat dekat dengan dua tuan muda keluarga Ji. Dengar ya, kau pasti tidak ingin Julie dan Jirang tahu soal foto masa kecilmu itu, kan? Apa sebenarnya maksudmu? Besok harus ada 5 juta di rekeningku. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin foto dan video itu. Tidak tiba-tiba tersebar begitu saja. 5 juta. Aku belum pernah ambil uang orang tuaku sejak lulus. Apa aku harus pinjam dari Wen Haitao? Tidak. Bagaimana kalau ibu dan ayah tahu?
Jirang. Ada sesuatu yang terjadi? Tidak, Jirang. Bisa minta tolong? Jangan terlalu sopan padaku, ya? Kamu tahu aku pasti bilang iya. Aku ingin pinjam darimu, 5 juta. Oke. Aku transfer ke rekeningmu sekarang. Terima kasih, Jirang. Sama-sama. Ayu, kalau kamu dalam masalah, pastikan kamu bilang padaku. Jangan dipikul sendiri, ya? Ku dengar. Ayu pinjam 5 juta darimu. Kupikir kamu tahu. Apa yang salah dengannya belakangan ini? Suruh seseorang awasi Wen Tangyue. Periksa apakah ada orang mencurigakan di sekitarnya belakangan ini. Bukankah kamu punya urusan sendiri? Bro, kamu mau menemui Ayu, kan? Ayu belum membuat pilihannya. Aku masih punya kesempatan. Iya, kan? Bukannya aku sudah kasih semua uangnya? Ngapain lagi kamu ke sini? Kamu jangan kira, uang segitu bisa nyuap aku? Apa lagi maumu? 90 juta. Kasih aku 90 juta lagi. Aku nggak akan pernah muncul di depanmu lagi. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Minta aja sama 2 tuan muda keluarga Ji. Mereka nggak akan kasih. Tidur sama aku aja. Kalau kamu bisa puasin aku, itu juga boleh. Sayang. Kenapa kamu terus muncul di depanku? Aku sudah berusaha keras, melupakan semua masa kecilku. Nggak mudah bagiku menjalani hidup normal. Kenapa kamu nggak bisa biarin aku sendiri? Tenang. Kalau kamu terus begini, kamu bisa masuk penjara. Terus kenapa kalau aku masuk penjara? Lagi pula, sekarang aku udah ketemu kamu. Hidup atau mati sama aja. Berhenti. Tuan-tuan, saya salah. Aku akan berikan semua uangku. Kalau itu belum cukup. Akan kukumpulkan lebih banyak lagi untuk kalian. Dari siapa kau dapat uangnya? Siapa yang kau peras kali ini? Xiao Yu, biar ku beritahu. Aku sudah melihatnya tumbuh sejak kecil. Kalau soal Haitan Yu, kalau bukan karena aku dan kakakku, dia pasti sudah dimakan anjing liar di jalanan. Kau masih berani menyebut-nyebut Xiao Yu. Dengar, aku punya aib tentang dia. Kalau kau lakukan ini, akan kusebarkan aib Wen Tangyue. Aib apa? Lebih baik kau benar-benar punya bukti. Kalau tidak, akan kubuat kau menderita. Aku cuma bercanda. Aib apa yang bisa kupunya tentang dia? Aku selalu sayang Ayue kecil. Bro, kita tinggalkan dia di sini saja? Coba dekati Xiao Yu lagi, kalau kau berani. Akan kutunjukkan padamu, di luar jauh lebih buruk daripada di dalam. Wen Tangyue, selama bertahun-tahun itu, apa sebenarnya yang sudah kau alami? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kesini untuk menunjukkan sesuatu yang bagus padamu, Jili. Kamu tahu betapa bejatnya gadis suci dan polos. Yang kau anggap cahaya bulanmu itu di panti asuhan? Anak nakal tidak dapat makanan. Aku salah. Biarkan aku keluar, Paman. Biarkan aku keluar.
Aku tidak percaya. Aku tidak pernah tahu. Kenapa kamu selalu terluka? Kenapa banyak pertanyaan? Jatuh atau terbentur itu sakit, kan? Kamu juga selalu terluka, kan? Aku hanya tahu kamu tidak baik-baik saja saat itu. Tapi aku tidak tahu kalau sampai seperti ini. Menjijikan, bukan? Kamulah yang menjijikkan. Hisusu, demi kerja sama kita selama bertahun-tahun, aku tadinya akan bersikap lunak pada keluarga Ki. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan lunak lagi. Pergi sana. Zhao Jiawen, aku akan memberimu 100 juta. Aku ingin Wen Tangyue mati. Kenapa kamu menangis? Kamu sudah bangun? Biar saya panggil dokter. Presiden Ji mengirim pengumuman Ji Group tentang pembatalan pertunangan dengan keluarga Qi ke semua media besar. Berita itu akan keluar dalam 1 jam. Baik. Editor Wen, semoga cepat sembuh. Pemimpin redaksi terus menanyakanmu. Editor Wen, Presiden Ji meminta saya memberikan buket ini untukmu. Saya baru saja melihat beritanya. Presiden Ji telah membatalkan pertunangannya dengan Nona Qi. Editor Wen, apakah pembatalan pertunangan mereka karena kamu? Nona Wen, waktunya suntik nutrisi Anda. Terima kasih. Tuan Ji, pernah merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Zhao Jiawen. Tuan Ji, kau mulai cemas. Bukankah kau begitu tangguh saat memukulku hari itu? Jangan kau sentuh Wen Tangyue. Aku akan memberimu alamat. Datang sendiri. Jangan main-main, atau aku tidak bisa. Menjamin kau tidak akan menemukan mayat. Itu dia tatapannya. Semoga selingkuhanmu sama tangguhnya. Saat dia tiba di sini. Dia sudah datang. Sendirian. Hanya dia. Tuan Ji, kau punya nyali. Aku sudah bawa uangnya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Tuan Ji, kau anggap aku bodoh? Jangan sentuh dia. Hanya saat dia di tanganku, aku bisa bernegosiasi denganmu. Benar, kan? Bawa uangnya. Aiyue kecil, setelah keluar dari panti asuhan, dia ternyata bertemu orang yang sangat baik. Dulu dia berebut makanan seperti anjing. 90 juta. Apa aku minta terlalu sedikit? Tapi ini tidak akan menghilangkan kebencianku. Tuan Ji, kenapa tidak kau tusuk dirimu dulu? Untuk menunjukkan ketulusanmu?
Bacok sekarang. 100 bacokan pun takkan memuaskanku. Kurang 1 tebasan. Akan ku tebas dia. Butuh bantuan? Sepertinya Zhao punya orang di luar. Beraninya kau bawa orang? Ambil uangnya dan pergi. Nanti akan kuselesaikan urusan denganmu. Jili. Kenapa kau begitu bodoh? Kau hanya melakukan apapun yang dia suruh? Kalau aku tidak mendengarkannya, apa yang akan kau lakukan? Kejar dia. Berkelahi saja tidak bisa, tapi mencoba menculik, kali ini kau tidak akan bisa keluar. Jili. Panggil ambulans. Minggir. Jili tidak ingin melihatmu. Pergi. Aku tetap akan menemuinya. Pergi. Kalian berdua akan membayar ini. Jili. Tolong bangun. Kumohon. Saat kau bangun, aku tidak akan pernah bertengkar denganmu lagi. Aku akan setuju dengan apapun yang kau katakan. Jili. Ini salahku karena tidak menyadari perasaanku yang sebenarnya. Sebenarnya, aku juga menyukaimu. Hei, dilarang merokok di rumah sakit. Apa kau di sini, atas nama Jili untuk mengejekku? Jili tidak akan pernah mengejekmu. Lebih baik kau berdoa. Jili bisa melewati ini kali ini. Kalau tidak, Wen Tangyue tidak akan pernah bisa melupakannya. Tapi saat Jili bangun, kau mungkin akan tersingkir. Relakan saja, Jirang. Kenapa aku harus merelakan? Seharusnya aku yang terbaring di sana. Seharusnya aku yang menyelamatkan Ayu. Kenapa aku bahkan tidak bisa mendapat kesempatan yang adil? Apa kau benar-benar mencintai Wen Tangyue? Atau kau hanya tidak ingin kalah dari saudaramu? Gadis bodoh. Kenapa kamu menangis? Jili, tunggu. Aku panggil dokter. Jangan pergi dulu. Biarkan aku melihatmu baik-baik. Kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Kamu bodoh, ya? Dia suruh kamu datang sendiri, dan kamu nurut? Dia suruh kamu melukai dirimu sendiri, dan kamu nurut? Itu tidak sakit? Aku sudah terbiasa. Siapa yang terbiasa dengan rasa sakit? Aku pergi panggil dokter. Pak Ji baik-baik saja. Dia hanya perlu istirahat. Dia bisa pulang sekitar 2 atau 3 hari lagi. Hei, bro, lo udah sadar? Kalau lo nggak cepet bangun, gue udah hampir pesenin peti mati khusus buat lo. Makasih buat hari itu. Jangan ngomong gitu lagi. Gue pikir, mending gue nggak usah bangun aja. Kalian ngobrol dulu.
Jili, gue ke tempat lo, buat ambil baju ganti. Oke. Cepat balik. Oke. Hei, jangan melongo terus. Dia udah pergi. Hei, berhenti ngeliatin. Hei, waktu lo bersihin TKP hari itu, lo lihat dompet nggak? Enggak. Kenapa? Ada apa di dompet lo? Ada yang penting? Hei, jangan-jangan Wen Tangyue yang ngambil? Kayaknya enggak. Kalau dia nggak mungkin sesantai tadi, seolah nggak terjadi apa-apa. Sebenarnya apa sih? Lo misterius banget. Jangan bilang itu, foto kamar masa kecil Wen Tangyue? Anjir, beneran. Ini dompet Jili ya? Kapan kamu sampai di sini, Jirang? Pintunya kamu biarkan terbuka, jadi aku masuk. Aku lagi sibuk banget belakangan ini, aku lupa nutup. Ini dompet kakakku. Nanti aku ke rumah sakit. Aku bawa ke dia di sana. Kakakmu nyari ini, kan? Kok ada di kamu? Aku nemuin di rumah Ayu. Wen Tangyue. Tenang aja. Ayu nggak lihat. Tapi kakakmu nggak mau Ayu tahu. Mending kamu simpan baik-baik. Tapi aku penasaran. Kenapa nggak kamu kasih tahu Ayu? Aku kenal dia dari kecil. Itu bukan modal buat dapetin cintanya. Aku nggak mau membebaninya dengan itu. Lagi pula, itu kenangan. Yang susah payah dia lupakan. Sebagai orang yang ada di kenangan itu, aku sebaiknya nggak mengingatkannya lagi. Kadang aku benar-benar nggak ngerti kamu. Kayaknya aku tadi di lorong, pas lihat Jirang. Presiden Ji, ada perubahan mendadak pada proyek South City yang Anda tutup minggu lalu. Anda harus segera periksa lokasi. Juga, ada jamuan keluarga Lu malam ini. Anda juga harus hadir langsung. Baik. Kau bahkan belum pulih. Apa perusahaanmu tidak punya karyawan lain? Apa kau, sebagai presiden, harus menangani semuanya sendiri? Mau bagaimana lagi? Aku harus cari uang untuk menikahi istriku. Jadi aku harus kerja lebih keras sekarang. Kalau kau khawatir, pemimpin redaksi Wen. Bagaimana kalau aku tebus malam ini, ikut aku ke jamuan keluarga Lu. Aku? Nanti aku suruh Xiao Wang jemput kau. Kau lupa dompetmu lagi? Aku simpan dulu untuknya. Siapa sih manis yang tidak lihat jalan? Kau memang jago nabrak orang. Tabrakan itu langsung ke hati. Hormat sedikit. Kau tidak tahu diri. Kau tahu berapa harga baju ini? Bagaimana aku bisa pakai ini sekarang? Jual kau pun tidak akan cukup. Sok tinggi hati. Kembalikan itu. Foto ini CEO Jili waktu kecil? Siapa gadis di sebelahnya? Kenapa kau punya dompet Presiden Ji? Jadi kau mencurinya? Ayo, ikut aku mencarinya. Aku yang memberikannya padanya. Orang di foto ini adalah Wen Tangyue. Mana mungkin, Wen Tangyue tumbuh besar di panti asuhan. Apa Tuan Ji cuma menutupinya? Bohong sama kita? Aku kenal dia sejak kecil. Tapi aku ingat dia. Dia tidak ingat aku. Aku selalu diam-diam menyukainya. Dia tidak suka ditatap orang. Aku bawa dia pergi dulu. Tolong, semuanya. Jangan keras-keras sama dia. Kasih aku fotonya.
Siapa kamu? Aku belum pernah lihat kamu sebelumnya. Jangan dekat-dekat aku. Jangan ganggu aku. Kamu kenapa? Kenapa kamu pakai topi jelek ini? Kamu kelihatan bagus banget. Kembalikan itu. Kenapa mulutmu? Kamu juga dibully? Kenapa bilang, juga? Dengar ya, ada monster besar di sini. Nah, jangan ke sini. Kamu bukan dari sekitar sini, kan? Jangan balik lagi. Kamu tidak punya tempat untuk pergi? Kalau kamu benar-benar tidak punya tempat tujuan, kamu bisa tinggal di sini. Aku akan melindungimu. Namaku Wen Tang Yue. Mulai sekarang, aku temanmu. Kamu sudah mengenaliku dari dulu. Kenapa tidak bilang padaku? Aku masih berpikir. Kamu tidak akan mengakui kalau kamu mengenalku. Tentu saja tidak. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku tidak tahu kalau kamu ada di sini selama ini. Dulu aku memperlakukanmu dengan sangat buruk. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu menjijikkan. Jika kamu benar-benar menyesal, Nona Wen, kenapa tidak menikah denganku sebagai permintaan maaf? Ada orang di sini. Aku sudah lama diam-diam menyukai seseorang. Aku yakin kalian semua mengerti. Presiden Ji. Presiden Ji, lama tidak bertemu. Ayo. Apakah kamu di pesta Tuan Muda Lu? Aku sedang dalam sedikit masalah di sini. Bisakah kamu datang dan membantuku? Jirang? Jirang? Jirang, di mana kamu? Kenapa kamu mengunci pintu? Aku ingin berdua saja denganmu sebentar. Aku melihat semuanya tadi. Kakakku menyatakan cinta padamu di depan umum. Jirang. Kalau aku bertemu kamu lebih dulu, apakah kamu akan menyukaiku? Entah aku mengenal Jili si kecil atau tidak. Aku tetap akan jatuh cinta padanya. Aku tidak mau melewatkan dia lagi. Jirang. Alasan aku datang menemuimu kali ini. Sebenarnya, aku berencana menyatakan perasaanku pada Jili. Selama ini, Jili selalu mendukungku. Kurasa aku harus berani untuk sekali ini. Jadi, aku tidak pernah punya kesempatan. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ayu. Bolehkah aku minta dansa ini untuk terakhir kalinya? Sebenarnya, seharusnya aku mengajakmu berdansa sejak dulu. Tapi karena berbagai alasan, kita selalu melewatkan kesempatan. Sama seperti kita berdua.
Ayu. Maukah kamu berdansa denganku untuk terakhir kalinya? Wen Tangyue. Kenapa kamu selalu sembunyi-sembunyi di belakangku? Kamu sepertinya takut padaku. Kamu adik perempuan baru, dari Paman Wen, kan? Aku tidak menggigit. Kamu tidak perlu bersembunyi dariku lagi, oke? Andai waktu bisa berhenti di saat itu. Andai saja. Belakangan ini, kamu jadi dekat dengan anak angkat keluarga Wen. Arang. Kamu selalu jadi kebanggaanku. Kamu tidak pernah melakukan kesalahan. Sejak kecil. Kali ini, kuharap kamu juga tidak membuat kesalahan. Andai aku lebih berani saat itu. Apakah aku tidak akan kehilanganmu? Sekali lagi. Biarkan aku berpura-pura aku juga memilikimu. Jili. Jili, bukan seperti yang kamu pikirkan. Apa yang barusan kulihat? Dia baru bilang suka padaku, tapi malah dansa dengan kakakku? Atau kakakku mencium wanita yang kusuka? Wen Tangyue, aku cemburu padanya. Aku bilang ke Jirang aku mau menyatakan perasaan padamu. Dia minta dansa terakhir. Kamu setuju? Aku sempat lemah. Dulu kamu sangat menyukainya. Siapa yang tahu kalau kamu tergoda, dan menyalakan kembali perasaan lama, hanya karena dia menyatakan perasaan padamu? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu menggoda orang lain, tepat di depan pacarmu. Sejak kapan kamu jadi pacarku? Sepertinya aku salah bicara lagi. Kamu tidak bisa menemukanku tadi, apa kamu khawatir? Kenapa aku harus khawatir pada orang, yang bahkan bukan pacarku? Benar juga kata Jirang. Jili, sifatmu benar-benar buruk. Kalau kamu terus begini, aku akan pergi ke Jirang. HM. Coba saja. Mbak Wen, kamu kesini lagi. Bos, jika kamu masih marah hari ini? Tanya sendiri saja. Ayolah, bos, jika kamu itu gampang banget marah. Udah berhari-hari. Jili. Kenapa kamu cari-cari pria lagi, yang gak ada hubungannya sama kamu? Oh, ayolah, kamu sibuk sepanjang pagi. Paman Wang bilang kamu nggak makan siang lagi. Itu nggak baik. Makan satu aja ya. Siapa kamu berani menasihatiku? Menurutmu, aku ini siapa, Presiden Ji? Kamu jago banget, lempar-lempar pertanyaan ke orang lain, ya? Aku belajar dari kamu, Presiden Ji. Jili, udah berhari-hari. Harusnya kamu udah nggak marah lagi sekarang? Aku sadar banget sama kesalahanku. Kalau gitu, bilang, gimana caranya aku bisa nebus kesalahanku? Aku janji bakal nurutin apa kata kamu. Cari tahu sendiri. Pacar?
Jili, kamu masih marah? Iya. Tapi aku nggak marah sama kamu. Aku marah sama diri sendiri. Aku kesal karena terlalu peduli. Kalau kamu dulu suka sama Jirang, lihat kamu bersamanya. Aku jadi nggak bisa kendalikan diri. Maafin aku. Apa aku bikin kamu takut waktu itu? Aku nggak pedulin perasaanmu. Aku nggak akan ngulangin lagi. Jili. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Hei, Kak. Jangan bilang kamu masih di tempat tidur. Ini jam berapa? Siapa itu? Kenapa ada suara cowok di sebelahmu? Bukannya semalam kamu tidur sendiri, Wen Tangyue? Kamu benar-benar kelewatan. Pertama kamu cium Jili di depan umum. Sekarang kamu nggak pulang semalaman. Aku nggak. Tapi kapan kamu mau bawa Jili ke rumah? Ibu dan ayah sudah beberapa kali tanya. Mereka takut nanya langsung ke kamu, takut kamu malu. Jadi mereka terus nyuruh aku yang nanya. Aku pikir-pikir dulu, aku bakal ngomong sama ibu dan ayah. Aku tutup teleponnya ya. Aku juga mau tanya. Apa? Editor Wen, kapan kamu bawa aku ke rumah? Apa? Tuan Ji tidak percaya diri? Sedikit gugup. Bagaimana kalau orang tuaku tidak setuju? Kalau begitu aku akan kawin lari denganmu. Ayolah, Tuan Ji. Semua barang mewah ini? Mau pamer betapa kayanya keluarga Ji? Tuan Ji, orang tuaku ingin bertemu denganmu sendirian. Aku masuk. Ya. Kak, dia tidak gugup, kan? Putra sulung keluarga Ji dulu. Melempar uang dari lantai 2, sombong sekali. Tapi sekarang segugup ini? Kemana perginya semua kesombongan itu? Paman Wen, Bibi Wen. Ini semua properti milikku. Dan semua sahamku di Ji Group. Entah kalian setuju atau tidak, Ayu akan menikah denganku. Wen Tangyue, aku akan menikahinya. Apapun yang terjadi. Apakah kau mengancam kami? Ya. Keluarga Wen juga keluarga terpandang. Kau pikir ini cukup untuk menyingkirkan kami? Aku punya lebih. Tidak perlu mendaftar semua asetmu. Apapun yang kau punya, keluarga Wen bisa memberikannya padanya. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apakah kau akan mencintainya dengan sepenuh hati, seumur hidup dan hanya dia? Aku sudah yakin akan hal itu. Sejak pertama kali melihatnya. Aku akan mencintainya dengan sepenuh hati. Sepanjang hidupku. Dan hanya dia. Paman Wen, Bibi Wen. Tolong jangan khawatir. Ini tanda kesungguhanku. Tolong terima, semuanya. Kak, berhenti mondar-mandir. Kau membuat mataku sakit. Jangan khawatir, ibu dan ayah tidak akan memakannya hidup-hidup. Menurutmu apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Kenapa lama sekali? Kudengar, hari ini hari bertemu orang tua. Apa? Hanya orang tua keluarga Wen yang perlu bertemu dengannya? Keluarga Ji tidak perlu bertemu dengannya juga. Tidak, tidak. Jili dan aku berencana mengunjungimu beberapa hari lagi. Tante Ji. Sini. Ibuku memberiku ini saat aku menikah. Dia bilang untuk meneruskannya ke putriku nanti. Aku tidak punya anak perempuan.
Ini, pakailah. Jirang dan aku akan pindah ke luar negeri. Kami berangkat minggu depan. Sepertinya kami tidak akan kembali. Aku berhutang banyak pada Jili. Aku lega kau mencintainya. Ibu J. Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau tidak mau membawaku menemui menantuku, tidak bisakah aku datang menemuinya sendiri? Apa maksudmu? HMPH. Aku harus pergi. Aku antar kau keluar. Tidak, tak perlu repot. Lihat tatapan anakku. Jika aku bicara beberapa patah kata lagi padamu, dia akan memakanku hidup-hidup. Kau baik-baik saja? Dia tidak melakukan apapun padaku. Dia bahkan memberiku hadiah. Sekarang aku jadi gadis kaya kecil. Ibumu bilang gelang ini diperuntukkan bagi putri keluarga Ji. Tapi dia tidak punya anak perempuan, jadi dia membiarkanku memakainya. Kau berpikir untuk punya anak perempuan denganku? Tuan muda, cepat. Kita kehabisan waktu. Semua orang sudah di sini, kecuali kalian berdua tamu kehormatan. Baik. Bilang Wen Haitang untuk menelepon Ayu setengah jam lagi. Dia masih tidur. Aku sampai kehabisan kata-kata lihat si bodoh mabuk cinta ini. Kenapa kamu berdiri di situ? Pergi. Tetap di tempatmu. Tunggu, aku datang. Wen Tang Yue. Aku rasa aku belum pernah mengatakan ini padamu secara resmi. Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang. Merindukan seseorang, begitu dalam sampai hatiku sakit. Melihat seseorang tersenyum. Kau pasti ikut tersenyum. Ingin menangis karena seseorang peduli. Sikap yang indah ini. Apakah ini cinta? Aku merasakan semua itu bersamamu. Aku mencintaimu. Aku pikir. Aku pasti sangat mencintaimu.